Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, eh, ada suara mesin mobil malam-malam. Ada yang ngetes mobilnya sudah siap, mau dites. Ayo teman-teman ya, jangan heran ya kalau di bengkel mobil itu malam-malam pun ada yang ngetes mobil. Karena baru sempat datang dia, Bang. Baru sempat datang. Selamat malam teman-teman se-Indonesia. Di luar negeri juga ada yang komentar juga. Dimanapun kalian bisa menjangkau channel Bengkel Kreatif Jaya Mandiri. Teman-teman ya, ada seperti itu. Semoga itu kendaraannya baru dites. Kita ambil dari celah-celah mobil yang sedang diperbaiki. Itu oke, jalan. Iya. Iya, semoga tidak ada gangguan di jalan, Mas, yang punya mobil. Nah, malam ini apa, Mas, yang mau di ini, Mas? Ini kebetulan pas kita mau kami ini lagi bersihkan karburator nih, Bang. Karburator ya, karburator opo iki, Mas? Ini karburator mobil Carry Futura. Jeng. Ini teman-teman ya. Nah, ini. Nah, mungkin belum banyak nih, Mas, yang ngupas tentang karburator dan segala seluk beluknya. Biasanya mungkin kan kerusakan ini ya. Benar. Malam ini saya mewakili para penonton nih, Ya, atau orang awam. Sebenarnya karburator ini apa toh? Karburator ini untuk suplai minyak. Jadi dia yang ngatur suplai minyak ke piston. Oke. Nah, jadi minyak dari tangki melalui selang, melalui pompa, terakhir masuk ke karburator. Karburator Nah, ini. dari karburator ini yang mengatur pembagian minyak ke mesin. Oh, pembagian minyak ke mesin ya. Jadi dialah yang bekerja, yang mengatur. Oh, jadi kalau minyaknya itu dari mana itu masuk tempatnya? Ini ada dua selang. Heeh. Kalau untuk Futura di sini ada selang besar, di sini ada lubangnya kecil. Selang masuk dari tangkinya nih ke yang Tangki minyak ya, Mas? lubang besar. Dan yang lubang kecil ini nanti Keluarnya. setelah masuk penuh ditabung karburator, kembali ke tangki, tapi kecil. Dari sini Masuk ke lubangnya dalam. lubangnya lebih gede ya. Lebih besar. Jadi masuk ke diolah ke masuk ini, dalam sini, tertampung di tampungan minyak karburatornya. Setelah penuh, setelah cukup, pelampungnya sudah ganjal, kembali lagi dia sisanya. Nah, ini berarti keluar ke sini ketika mesin dalam keadaan jalan ya? Ya, sudah jalan. Kalau sudah jalan. mati berarti enggak mati ya? Waktu enggak ada, dia kan pakai elektrik. Jadi di saat kontak on dia hidup, intinya penuh, otomatis ini keluar. Tapi kalau kontak mati, mobilnya enggak ada kerja dia, Bang. Oke. Jadi ini biasanya pada mobil-mobil mobil dibilang mobil yang tahun-tahun dulu jadul. Jadul lah gitu. Mobil-mobil kayak Indro itu yang mobil itu ya pakai. Karburator itu ya. Kalau bentuknya beda-beda. Bentuk karburator beda-beda. Cuman secara umum fungsinya untuk cara kerjanya tuh sama. Dia ada yang namanya pelampung minyak. Nah, ini pelampung minyak itu di dalam situ juga ya. Untuk dalam sini untuk nahan minyak masuk. Jadi di saat ukuran sudah pas, pelampung ini nekan, minyak nggak jalan lagi. Nah, jadi baru sisanya keluar tadi. Nah, ini gunanya pelampung minyak gitu, Pak. Gitu ya. Kayak pelampung apa? Untuk renang. Yang apa? Untuk tangki ya, sama dekat tangki air. Tandon itu kan sama tuh, di saat air sudah penuh tangki dia pelampungnya sudah nekanan switch mati. Oh, itu ya. Sama kurang lebih seperti itu. Kayaknya yang tangki itu niru dari ini sih. Kalau sebenarnya kalau itu mungkin ada ininya lah, Bang, ada ilmu khususnya. Lebih sederhana ya. Lebih sederhana gitu. Oke, ada pelampungnya lagi. Terus bagiannya apa lagi, Mas? Bagiannya dari pelampung ini ada jarum banjir. Jarum banjir. Jadi jarum ini kan lubang minyak masuk dari ini kan. Oke, masuk situ. Nah, ini jarum banjir. Jarum banjir ini pun kadang-kadang mau rusak. Jadi kalau rusak sudah nggak nahan, minyak keluar terus. Ini penuh, tangkinya ini penuh, mesin nggak stabil. Bocor. Terlalu berlebih minyak.
berlebih minyak. Jadi malah nggak stabil mesin. Jadi itu kalau itu terjadi, apa yang dirasakan oleh pemilik mobilnya? Biasanya kendaraan nanti kalau kita start hidup mesin, kita lepas gas mati dia. Gitu. Itu di knalpot asap hitam, bau minyak. Itu banjir bahasanya kalau di dunia bengkel. Ini mobil ini banjir, karburatornya banjir gitu. Tapi itu nggak sampai netes gitu ya? Kayak misalnya oli yang enggak netes. Dia cuma larinya ke pembakaran. Oke. Jadi itu indikasi ketika kayak gitu berarti itu bisa jadi Karburator masalah banjir. karburatornya. Jadi karburator banjir ini dalam artian minyaknya itu berlebih di tangki karburatornya ini. Oke, Mas. Terus apalagi yang ada? Ini apa, Mas? Yang mana, Bang? Ini punya skep, Bang. Jadi karburator sendiri ini ada yang pakai skep. Model skep ini. Ada yang tidak. Nah, gunanya apa ki skep ki? Ini jadi untuk udara. Jadi waktu di saat kayak ini, skep ini dibuka. Ini kan kita ngegas nih, ini larinya ke tali gas. Itu tali gas ya? Ini dibuka. Jadi isapan dari mesinnya nih, kan isapan dari mesin kuat nih. Di saat terbuka gini, ini naik. Ini kan bau minyak nih, Bang. Ini jarum nih, ini jarum untuk nutup minyak nah. Iya di dalam tuh ya. Dari tangki nutup minyak. Lubang ya? Ada jarum lubang. itu kecil ya? Ada lubang. Oke. Nampak, Bang, dalam tuh. Nampak tak? Bentar, Mas. Iya, oke. Itu teman kecil banget ya? Kecil banget. Iya, itu yang disumbat pakai ini ya. Iya, jadi ini untuk pengaturannya. Iya. Saat nanti yang gas tadi kehisap sama tarikan mesin. Buka tadi itu. Buka gini. Vakumnya ini naik. Oke. Jadi minyak baru keluar. Minyak keluar dari sini masuk ke mesin. Nah, itu, Bang. Berarti untuk ketika digeber kayak itu ya berarti ini yang buka lah yang tadi buka, dia main. Semakin kita gas semakin kuat, dia semakin naik, minyak pun semakin banyak masuk. Dan itu semuanya otaknya di karburator ini ya? Karburator. Jadi misalnya kompresi, busi semua normal. Kalau karburator bermasalah, mesin ya nggak akan hidup. Kalau kayak gini kayak mobil balap itu peran karburator gede banget. Gede banget. Jadi untuk karburator ini sendiri dibilang sangat berperan. Dia kalau dikatakan kurang minyak bermasalah, kelebihan minyak bermasalah. Jadi betul-betul harus memang dapat ukuran yang akurat. Jadi yang sedang saja. Terlalu gitu tinggi ya. jangan, terlalu rendah jangan, tengah-tengah. Gitu. Oke, Mas. Jadi gini. Sekarang tuh kan memang lagi musim ya. Mungkin anak-anak yang pengen punya mobil yang standar tuh bikin kenceng. Ya. Berarti itu harus ngoprek di karburator. Jadi kayak ini kan ada jarum minyak, ada ukurannya nih. Ini bisa kita buka, bisa kita ganti. Setelah diganti ini nanti untuk jarum anginnya kita setel. Nah, itu bisa kita mainkan. Cuma kalau terlalu besar juga nanti dia ada, Bang, terlalu besar pun nanti dia sendat. Kurang minyak dia sendat. Pokoknya kita ngoprek yang intinya nggak mengganggu mesin lah, kinerja mesin. Kalau jarum tadi intinya gimana? Jarumnya pendek, kenceng atau jarumnya besar? Gimana? Kalau jarum itu pengaruhnya? Kalau jarum tadi sebenarnya ngikutin dari ini. Ini intinya. Itu ya. Spuyer. Jadi jarum tadi itu yang nahan spuyer ini. Jadi minyak masuk dari spuyer ini tertahan sama jarum tadi. Jadi yang kita mainkan kebanyakan di spuyer. Nah, kalau sepanjang sudah begitu banyak mobil karburator yang Mas tangani, yang paling banyak risiko kerusakan di karburator di bagian mana? Di bagian ini. Untuk yang tadi dibilang jarum banjir. Ini ya. Nah, ini jarum banjir. Ini suka bermasalah, Bang. Jadi kalau ini sudah nggak bisa nahan, ini kan modelnya kerucut ke dalam nih ya. Kerucut ke dalam, jadi dia untuk nahan di dalamnya ada lubang juga. Jadi dia nahan. Jadi kalau ditekan gini, minyak nggak akan lewat. Habis itu dia dengan pelampung tadi. Dengan pelampung. Tapi di saat misalnya di sini sudah entah compes, entah apa yang di bagian kerucutnya nih compes, itu biarpun pelampung nekan sudah habis, dia tetap ada jalan minyak. Jadi minyak terus masuk ke tangki sini penuh, nanti banjir. Udah banjir, lepas gas tuh mobil mati. Mati. Terus kalau misalnya tuh ada yang bubut itu termasuk di ininya? Nah, kalau untuk bubut kayak ganti liner, piston apa itu nggak ada hubungan sama karburator. Nggak ada hubungannya. Tapi gini, biasanya kalau mesinnya setelah dibubut tuh intinya kompresi padat.
ring piston baru, linernya pun jadi padat kan. Heeh. Biasa dengan padat tadi, karburator ini disetel irit. Kita setel irit. Oke. Kita setel irit. Bubut tadi ya, yang Nah, soal bubut ya. Jadi kalau misalnya habis bubut kompresi padat, biasanya karburator ini minta diiritkan. Karena tadinya dia sudah kompresi longgar, Ya. jadi harus hidup mesin, jadi minyak harus banyak, jadi diboroskan baru enak. Setelah dipadatkan lagi, diiritkan kembali. Nah, kalau bagian karburator Mas, yang bisa diganti-ganti yang mana? Artinya ketika rusak masih bisa Dia diganti. ada yang ada jual ada namanya detailnya, isinya bang, isi karburator itu terdiri dari jarum spuyer, Oke. jarum banjir tadi, Hmm. terus jarum angin ini, Heeh. jarum angin, terus bagian-bagian ya lah, jarum angin ini, jarum spuyer. Tapi kalau untuk kayak ini belinya terpisah. Bisa. Kayak ini jarang rusak Oke. tabungnya. Berarti yang perintilan tadi bisa rusak ya? Bisa. Dan itu bisa dibeli per Dia kalau yang isi jarum dalam tuh biasa satu kotak satu set. Oh. Namanya oke. repair kit karburator. Udah komplit tuh. Udah komplit. Oh, enggak. Bagian isi dalamannya Oh, karburator. iya. Nah, jadi enggak, rumahnya ini masih utuh yang lama. Rumahnya. Kalau rumahnya ini jarang banget rusak ya. Jarang banget rusak bang. Cuman biasanya kalau memang kita ganti, dikarenakan memang bagian dalam ini bukannya sumbat. Heeh. Lubang-lubang kecil dalam bukan sumbat. Justru dia ibarat kata sudah melebar, sudah membesar lubangnya. Oke. Kalau dalam kasus misalnya ada mobil terbakar mesinnya itu, ini ikut terbakar nggak isinya? Biasa cenderung malah dari sini, entah karburator nih dia punya packing ini, packing ini bocor, merembes. Ya, kecil banget. Nah, jadi minyak netes, nanti kena hawa panas. Oh, Itu juga bisa mengakibatkan. Intinya yang meledak tadi kalau cuman short di kabel, kalau nggak ada minyak tadi mungkin nggak akan terjadi meledak. Gitu. Jadi teman-teman itu kayak jantung ya? Iya. Karburatornya. Jantungnya. Nah, ini Dari mesin modelnya juga 4 piston yang begitu besar, mesin 4 piston, karburatornya cuma satu. Dan biasanya ukuran karburator mobil itu ukuran ini aja? Dia macam-macam bang, tergantung cc. Dia ada model carry ini yang 1000 cc, nah itu agak kecil. Oh, oke. Kecil. Terus untuk kayak kijang itu nanti beda lagi. Ini kan model samping, model masuk samping. Kalau kijang dia model duduk. Nah, beda-beda posisi ke bawah itu ya. Tempatnya beda-beda. Oke teman-teman. Jadi intinya semua mobil lama tuh yang pakai karburator ya inilah jantungnya ini gitu. Karburator ini. Luar biasa teknologi teman-teman ya. Nah, kita nggak bisa menciptakan, mungkin cuman kita bisa perbaiki gitu. Ya. Oke. Teman-teman ya, semoga penjelasan tadi yang dari A sampai Z dari Mas Wahyu itu sedikit banyak itu, walaupun teman-teman bukan orang bengkel ya, tapi teman-teman tahu ketika setelah cara kerja kayak gitu, kerusakan ada di karburator teman-teman dibawa ke bengkel, orang bengkelnya misalnya gini, teman-teman setidaknya tahu sedikit banyak tentang jeroannya kendaraan sampean masing-masing ya kan. Penyakitnya ini apa gitu. Kalau kami dengerin kata orang bengkel misalnya, oh ini karburatornya banjir, berarti udah satu inilah penyakitnya sama, gitu. Oke, terima kasih banget Mas Wahyu. Sama-sama bang. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa teman-teman ya, sekarang itu lebih beragam konten kita. Karena orang bengkel juga butuh jalan-jalan. Iya. Jadi sekalian jalan-jalan ya kita juga sambil mengenalkan lah ibarat kata tempat-tempat. Iya, Tanjung Pinang. Tempat rekreasi, tempat-tempat apa nanti kita kenalkan semua lah. Iya, karena kan ya beberapa kali emang orang nggak tahu Tanjung Pinang kan, Mas. Di mana Tanjung Pinang? Sampai ada yang sampai di mana bang? Pangkal Pinang gitu. Ibarat kata kan berdekatan tuh Pangkal Pinang, Tanjung Pinang. Iya. Jadi gini, kalau misalnya nih teman-teman ya yang di Tanjung Pinang, Pulau Bintan nih, ada yang kalian tuh merasa bahwa kampungnya belum pernah masuk YouTube. Sementara sementara itu ada potensi wisata yang sangat bagus. Ya wisata kayak entah peninggalan sejarah. Bisa lah nanti ya diundang lah kami diundang nanti pas kami bisa. Teman-teman boleh komentar sejauh apapun, insya Allah itu kalau masih di Bintan, cuman nggak dalam waktu dekat ya, kami pasti mencari waktu. Mas Wahyu juga sibuk, saya juga sibuk.
kita coba ke sana explore seperti apa. Kita bantu Untuk pemerintah, Heeh. ya kan, setidaknya itu bahwa ada sebuah daerah yang sebetulnya berpotensi, Iya, benar. Benar. iya kan Mas? Jadi biar hampir seluruh dunia nih tahu kan Iya, keberadaan satu tempat tadi iya. gitu. Jadi ketika orang ke Tanjung Pinang bukan hanya tahu kotanya saja, Mm-mm. Bintan bukannya tahu Tanjung Uban, Iya. Kijang enggak, tapi mungkin ada kampung yang eksotis banget atau punya keunikan. Mm-mm. Monggo komentar saja. Ya, kalau Nanti memang pas ada waktu kita ya akan berkunjung, kita betul. explore. Atau ada event-event tentang otomotif, Otomotif ya seperti off-road. ya Ya. nanti ya ke dunia motor. Ya. Kita akan coba terus inilah Ya. ngembangkan sayap. Amin. Semoga tetap sehat ya Mas ya. Amin 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 mudah-mudahan Mas. Doa yang sama buat teman-teman semua. Teman-teman selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.